Karakteristik kurikulum prototipe 2022 di setiap jenjang pendidikan. Kita mulai dari pembahasan untuk jenjang PAUD. Nah, di sini kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Jadi di tingkat pendidikan anak usia dini, di kurikulum terbaru ini lebih menekankan pada konsep bermain anak. Nah, kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Kemudian adaptasi fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Jadi mulai sejak dini siswa-siswa di tingkat PAUD itu diajarkan mengenai hari-hari besar keagamaan atau hari-hari besar yang bersifat tradisi. Sedangkan di tingkat SD, di sini pemahaman holistik itu untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi di tingkat SD nanti IPA dan IPS itu akan digabungkan menjadi satu mata pelajaran IPA dan IPS atau yang disebut dengan IPAS. Kemudian integrasi antara computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Integrasi di sini maksudnya adalah mengenai berpikir rasional di tingkat SD. Kemudian ada bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi di tingkat SD nanti bahasa Inggris itu sudah diwajibkan sebagai mata pelajaran pilihan. Ya, mungkin di berbagai sekolah-sekolah di kurikulum saat ini banyak yang belum menerapkan bahasa Inggris. Kemudian pembelajaran itu lebih berbasis ke proyek. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi siswa diberikan proyek yang berhubungan dengan 6 profil pelajar Pancasila. Di tingkat SMP, karakteristik kurikulumnya penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Ya. Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Jadi di SMP itu mulai tahun 2022 informatika itu akan diterapkan menjadi mata pelajaran yang wajib. Mungkin di di kurikulum 2013 TIK itu dihilangkan. Nah, di tahun 2022 informatika itu akan menjadi mata pelajaran wajib di tingkat SMP. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Jadi untuk teman-teman guru yang berada di SMP tidak harus sarjana komputer atau pendidikan komputer. Jadi kalau misalnya kita memahami IT juga bisa menjadi guru TIK di tingkat SMP. Pembelajaran berbasis proyek ini juga sama. Perbedaannya kalau di tingkat SD itu minimal 2 kali, kalau di tingkat SMP itu minimal 3 kali melakukan tugas proyek dalam 1 tahun ajaran. Di jenjang SMA, ini program peminatan penjurusan itu tidak diberlakukan lagi. Artinya di jenjang SMA itu tidak ada lagi yang namanya jurusan IPA dan jurusan IPS. Nah, penggabungannya bagaimana? Di kelas 10 itu pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Jadi mata pelajaran yang dipelajari serupa di SMP, jadi hampir sama dengan di SMP. Di kelas 11 dan kelas 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok IPA dan IPS, bahasa dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian pembelajaran itu lebih ke berbasis proyek. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila, ya ini hampir sama dengan di tingkat SD dan SMP. Minimal juga dilakukan 3 kali dalam 1 ajaran. Dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi syarat kelulusan itu adalah esai ilmiah.
Kemudian di tingkat SMK, dunia kerja itu dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Misalnya di SMK itu ada SMK jurusan Teknologi Informatika Jaringan. Jadi di sini Telkom bisa bekerja sama dengan SMK-SMK yang ada di sekolah atau di daerah. Misalnya PT Telkom bisa bekerja sama, PLN juga bisa bekerja sama melalui misalnya jurusan teknik listrik atau disesuaikan dengan jurusan yang ada di SMK tersebut. Kemudian struktur lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu ada mata pelajaran umum dan ada mata pelajaran kejuruan. Persentase kelompok kejuruan itu meningkat dari 60% ke 70%. Penerapan pembelajaran itu berbasis proyek juga dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Kemudian praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib, minimal itu 6 bulan atau 1 semester. Pelajaran dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Misalnya siswa itu adalah jurusan TKJ atau teknik komputer jaringan. Dia ingin menambah kemampuannya di bidang teknik listrik misalnya. Itu boleh lintas program keahlian. Kemudian alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill, karakter, dan dunia kerja. Itu di tingkat SMK. Untuk tingkat SLB ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu atau sekolah yang ada di SLB tersebut. Yang menarik di sini adalah mengenai ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran di SMA dan kelas 11 dan kelas 12. Ini yang menarik bagi saya adalah pemilihan mata pelajaran. Ini mungkin dipahami juga. Sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar, tidak ada program peminatan di SMA. Nah, misalnya di sini ada dua siswa yang bernama Ani dan bernama Wayan. Ani ingin kuliah kedokteran. Berikut mata pelajaran yang dia ambil di kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan Wayan ingin menimbang apakah ia kuliah bisnis atau teknik sipil. Maka berikut mata pelajaran yang diambil di kelas 11 dan kelas 12. Nah, kelompok mata pelajaran umum itu 16 jam per minggu itu wajib diambil. Ini ada mata pelajaran agama, Pancasila, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik. Kemudian ada pendidikan jasmani dan sejarah. Kemudian kelompok mata pelajaran IPA itu ada biologi, kimia, kemudian sosiologi, kemudian ada kelompok bahasa Inggris tingkat lanjut. Dicontohkan di sini, kelompok IPA itu ada 10 jam per minggu, sedangkan kelompok mata pelajaran IPS itu ada 5 jam per minggu, dan kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya juga 5 jam per minggu. Nah, di sini kelompok mata Ani ingin kuliah kedokteran, jadi dia mengambil mata pelajaran biologi dan kimia karena sesuai dengan jurusan yang ada di kedokteran atau ilmu penunjang kedokteran. Kemudian di kelompok mata pelajaran IPS, Ani mengambil mata pelajaran sosiologi. Kenapa mengambil sosiologi? Karena lebih sesuai dengan kedokteran, itu lebih sesuai dengan kondisi dan masyarakat sekitar ya, berkaitan dengan hubungan sosial. Kemudian Ani juga mengambil mata pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, ini sebagai penunjang karena bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar atau bahasa yang digunakan untuk komunikasi. Kemudian Wayan yang berniat mengambil kuliah bisnis dan teknik sipil, maka mata pelajaran yang bisa menjadi penunjang itu mata pelajaran wajib, ini 18 jam. Kemudian ada fisika dan matematika peminatan. Fisika di sini berkaitan dengan teknik sipil dan